Sebanyak 587 mahasiswa Universitas PGRI Semarang, UPGRIS, mengikuti pembekalan program kuliah kerja nyata, KKN, semester genap tahun akademik 2025-2026 dengan mengusung tema UPGRIS Mengabdi di Balairung Kampus Utama, Selasa, 16 Desember 2025. Ratusan mahasiswa tersebut akan melaksanakan KKN di 5 kabupaten kota, yakni Kota Semarang, Kabupaten Semarang, Kabupaten Demak, Kabupaten Pati, dan Kabupaten Kendal. Kegiatan KKN ini akan berlangsung selama 2 bulan, terhitung mulai 13 Januari hingga 3 Maret 2026. Melalui skema KKN tematik dan multidisiplin, mahasiswa memperoleh konversi total 10 SKS, yang terdiri atas KKN 4 SKS, Kepemimpinan Inklusif dan Inovatif 2 SKS, Literasi Digital 2 SKS, serta Pengembangan Talenta 2 SKS. Kepala Pusat Pemberdayaan Masyarakat dan Kuliah Kerja Nyata UPGRIS, Aris Ulumuddin, menjelaskan bahwa tema KKN tahun ini dirancang untuk menjawab kebutuhan real masyarakat, terutama dalam bidang ketahanan pangan. Pada KKN semester genap 2025-2026 ini, mahasiswa tidak hanya mengabdi, tetapi juga mengedukasi masyarakat, khususnya terkait ketahanan pangan, baik pangan lokal maupun variasi pangan bergizi yang bisa dioptimalkan di lingkungan sekitar, ujarnya. Sebagai bentuk sinergi dengan pemerintah daerah, UPGRIS menghadirkan Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah dalam pembekalan mahasiswa. Harapannya, mahasiswa mendapatkan pemahaman komprehensif sebelum terjun ke lapangan. Aris menyebutkan, lokasi KKN dipilih berdasarkan peminatan mahasiswa. Setelah pembekalan, mahasiswa akan melakukan survei awal untuk memetakan potensi desa atau kelurahan, sekaligus merancang program pemberdayaan masyarakat yang tepat sasaran. KKN ini bersifat multidisiplin, melibatkan mahasiswa dari 7 fakultas. Mereka akan berkolaborasi lintas program studi agar program kerja yang dijalankan berdampak nyata bagi masyarakat, jelasnya. Selain ketahanan pangan, KKN UPGRIS juga mencakup sejumlah bidang lain, seperti pendidikan, literasi digital, lingkungan. Sangat berbangga hati karena ini teman-teman panitia, ini Pak Arisul dan kawan-kawan sudah menetapkan sejumlah tema yang saya rasa memang sangat relevan dan dibutuhkan oleh masyarakat saat ini. Yang pertama adalah ketahanan pangan. Hari ini juga hadir Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah karena memang ketahanan pangan dibutuhkan oleh masyarakat kita saat ini. Banyak warga kita, terutama di pedesaan, yang tidak memahami bahwa konsumsi makanan itu sebaiknya sehat. Kita pun kadang-kadang kan karena makanan-makanan yang tidak sehat itu biasanya enak ya. Lalu mereka yang penting mengkonsumsi makanan tanpa memperhatikan gizi gitu. Padahal mereka di halaman itu masih punya lahan yang bisa ditanami tanaman gizi seperti sayuran, kemudian juga buah-buahan, sehingga mereka tidak harus mengkonsumsi makanan bergizi itu dengan mengeluarkan dana yang tinggi karena sebenarnya bisa disediakan di rumah mereka masing-masing. Mereka juga memiliki lahan yang bisa digunakan untuk memelihara lele misalnya kan, dengan memanfaatkan sisa makanan untuk kehidupan lele itu, sehingga sesungguhnya sama seperti dulu ketika saya masih kecil, itu keluarga kami itu tidak pernah membeli makanan kecuali seperti gula, garam, lalu tahu dan tempe itu lauk pauk utama yang kami konsumsi, tetapi semua sayuran itu kami tanam sendiri. Bahkan kelapanya juga petik sendiri, jangan dulu. Sekarang kelapa sudah nggak ada lagi di kampung saya itu, tapi dulu kami petik sendiri kelapanya juga. Lalu tema yang lain adalah pendidikan tentu saja, dan pendidikan ini penting. Para mahasiswa saya kira memiliki keterampilan untuk memberikan motivasi belajar yang lebih menyenangkan gitu ya. Setelah mereka sekolah secara reguler, sore harinya bisa bersama-sama bermain sambil belajar bersama para mahasiswa. Kemudian saya kira di setiap desa, karena literasi kita, masyarakat kita itu memang masih sangat kurang, saya kira literasi membaca ini perlu ditingkatkan. Kalau di desa belum ada semacam perpustakaan atau yang lebih sederhana, ada pojok baca misalnya, ini luar biasa. Buku-buku bisa minta donasi dari masyarakat yang sudah tidak menggunakan buku itu, kemudian juga bisa minta warga masyarakat yang saya kira banyak dari mereka yang
memiliki banyak buku tetapi tidak dimanfaatkan lagi di rumahnya gitu. Tapi itu sesungguhnya bisa memberi manfaat besar bagi masyarakat.